Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat semua ya. Oke, untuk hari ini kalian akan belajar dengan Ibu materi IPA, masih melanjutkan materi minggu yang lalu dengan Bu Neni, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat memahami proses dan tahapan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Yang kedua, siswa dapat memahami proses spermatogenesis dan oogenesis. Yang ketiga, siswa dapat memahami siklus menstruasi pada wanita. Dan ini adalah peta konsep materi kita kali ini tentang pembelahan sel. Yang pertama ada amitosis, mitosis, meiosis, dan gametogenesis. Untuk gametogenesis sendiri dibedakan pada hewan maupun pada tumbuhan. Untuk pembelahan amitosis biasanya terjadi pada organisme yang bersel satu atau uniseluler. Contohnya misalkan pada bakteri atau pada amoeba yang ukurannya satu sel. Dan ini biasanya terjadi pada organisme tersebut pembelahannya secara langsung, jadi tidak melalui beberapa tahapan seperti mitosis maupun meiosis. Dan untuk mitosis dan meiosis, di sini kalian bisa melihat tabel perbedaannya, yaitu bisa dilihat dari tempat terjadinya, tujuannya, tahapan pembelahan dan hasilnya. Bisa kalian lihat ya untuk pembelahan mitosis dengan meiosis. Untuk pembelahan mitosis, di sini ada beberapa tahapan, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama, profase, kemudian yang kedua metafase, anafase, dan telofase. Kalian bisa lihat di sini gambarnya. Untuk profase, yaitu terbentuknya 2 sentriol dan sentrosom. Yang kedua, metafase, kromosom sudah berada di bidang ekuator. Ekuator itu di bidang tengah, di tengah bidang pembelahan dari sel. Kemudian untuk anafase, yaitu kromatidnya bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Jadi setelah ada di bidang tengah pembelahan, kemudian kromatid itu akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan dari sel tersebut. Dan yang terakhir yaitu telofase, kromatid mengumpul pada kutub. Pada bagian ekuator terjadi lekukan yang makin lama makin ke dalam, hingga sel induk terbagi menjadi 2, yang masing-masing punya sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Dan ini adalah tahapan pembelahan meiosis. Untuk pembelahan meiosis terjadi 2 tahapan, yaitu terjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk meiosis 1, untuk meiosis 1 dan meiosis 2, tahapannya sama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita bisa lihat di sini gambarnya untuk profase 1. Ya, kita lihat tabelnya. Untuk meiosis 1 itu diawali dengan interfase, yang mana interfase itu disebut sebagai fase persiapan sebelum sel itu mengalami tahapan berikutnya. Yang mana di dalam fase ini terjadi replikasi kromosom, atau kromosom itu akan mengganda, kromosom akan membentuk kromatid kembar, dan disebut juga interfase itu fase istirahat, di mana sel ini akan mempersiapkan energinya untuk ke tahapan berikutnya, yaitu profase. Ciri profase adalah kromosom homolog bersinapsis. Sinapsis itu adalah terjadi kayak ada semacam celah yang sama, terjadi pindah silang gen antar kromatid yang bersinapsis. Untuk profase 1 ini yang pada meiosis 1 merupakan tahapan yang terpanjang di antara tahapan-tahapan yang lainnya. Kemudian tahapan berikutnya adalah metafase. Kromosom homolog mengatur diri di bidang ekuator. Sentromer mengarah ke kutub-kutub yang berlawanan. Jadi tahapan metafase 1 itu kromosom homolog itu yang sama, ada di bidang ekuator, di bidang tengah pembelahan dari sel. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah anafase. Kromosom homolog berpisah dan menuju ke kutub yang berlawanan. Yang terakhir telofase 1,
Dan sekitar kutub pembelahan dijumpai kromosom haploid terbentuk nukleus. Itu untuk tahapan-tahapan pada mesis 1. Untuk mesis yang kedua, setelah dari telofase 1 akan memasuki ke profase 2, yang mana cirinya adalah benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom. Setiap kromosom homolog atau bivalen bergandengan. Bedanya dengan profase 1 adalah untuk kromosomnya pada profase 2, kromosom yang homolog itu bergandengan. Kalau pada profase 1 belum bergandengan, jadi masih satu sendiri-sendiri. Kromosom tidak mengganda, sentrum membelah dua, muncul benang gelendong. Membran inti dan nukleolus akan menghilang. Metafase 2, setiap pasangan kromosom homolog berada pada bidang metafase atau dataran metafase. Kemudian, anafase 2, masing-masing kromosom memisahkan diri dari pasangannya dan bergerak menuju ke arah dua kutub yang berlawanan. Yang terakhir adalah telofase 2, masing-masing kromosom semakin mendekati kutub membran sel dan nukleolus mulai dapat diindra. Terbentuk bidang pembelahan pada bagian tengah-tengah sel, kromosom meregang membentuk benang kromatin, dan terbentuk 4 sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan induknya. Oke, itu untuk tahapan pembelahan, mitosis, dan meiosis. Sekarang kita lanjut ke gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Di sini dibedakan ada spermatogenesis dengan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Kalau oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina atau yang kita sebut sebagai sel telur atau ovum. Di sini kalian bisa lihat gambarnya, proses tahapannya. Yang pertama, untuk spermatogenesis diawali dengan adanya sel induk atau spermatogonium. Nah, spermatogonium itu pada saat masih dalam kandungan atau janin seorang anak laki-laki itu sudah terbentuk. Spermatogonium kemudian akan mengalami pembelahan yang pertama, yaitu pembelahan secara mitosis, akan membentuk namanya spermatosit primer. Yang mana kromosom dari spermatogonium ke spermatosit primer itu bersifat diploid atau jumlahnya 46 kromosom. Kemudian spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama, yang mana dari spermatosit primer ini akan membelah menjadi dua sel anak, yaitu spermatosit sekunder. Yang mana dari spermatosit primer ke spermatosit sekunder, kromosomnya bersifat haploid pada spermatosit sekunder. Kemudian, dari spermatosit sekunder ini akan mengalami proses pembelahan meiosis yang kedua, yaitu menghasilkan 4 sel anakan, yaitu menjadi spermatid. Nah, 4 sel spermatid ini nanti akan mengalami maturasi atau pematangan, menghasilkan 4 sel spermatozoa yang semuanya fungsional. Oke, ini untuk tahapan spermatogenesis. Jadi, untuk satu sel induk spermatogonium akan menghasilkan 4 sel spermatozoa yang semuanya fungsional. Kemudian kita lihat perbedaannya untuk oogenesis. Oogenesis itu terbentuk atau sel induknya namanya adalah oogonium, bersifat kromosomnya adalah diploid, kemudian mengalami pembelahan secara mitosis, ya, menjadi oosit primer. Oosit primer ini bersifat diploid sama dengan induknya oogonium. Dari oosit primer ini kemudian akan mengalami meiosis yang pertama, yaitu menghasilkan oosit sekunder dengan satu sel badan kutub primer atau badan polar. Yang pertama, dari masing-masing dua sel anakan ini nanti akan mengalami proses pembelahan meiosis yang kedua, yang mana oosit sekunder akan menghasilkan ootit yang ukurannya lebih besar dan satu sel lagi sel badan kutub sekunder atau
badan kutub yang kedua. Kemudian dari badan kutub yang pertama ini juga mengalami pembelahan secara mesis kuda menghasilkan dua sel anakan yang kedua-duanya bersifat badan kutub sekunder. Nah, setelah otid ini, nanti otid inilah yang akan mengalami diferensiasi atau mengalami pematangan, menghasilkan satu sel telur yang matang. Jadi, kesimpulannya dari proses oogenesi ini, dari satu sel induk oogonium menghasilkan satu sel telur yang fungsional. Yang ketiganya disebut sebagai badan kutub. Dan yang ketiga ini akan diserap lagi oleh tubuh, tidak berkembang menjadi sel telur. Nah, di sini kalian bisa lihat tabel perbedaannya antara spermatogenesis dengan oogenesis, dimulai dari tempat terjadinya, hasilnya, prosesnya, ukurannya, waktu, dan jumlah produknya. Bisa kalian lihat. Sekarang kita masuki ke siklus menstruasi. Setelah kalian mengetahui dan memahami bagaimana sperma dan ovum itu terbentuk, kita lanjutkan ke siklus menstruasi pada seorang wanita. Nah, siklus menstruasi itu terjadi pada masa pubertas, yaitu umur antara 10 sampai 15 tahun. Di mana tubuh wanita itu mengalami proses yang bulanan disebut sebagai siklus menstruasi. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makan bagi telur yang dibulahi. Kalian bisa dilihat ini gambar struktur reproduksi dari seorang wanita. Ini minggu pertama, ini disebut sebagai fase menstruasinya, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sampai siklus itu berulang. Sini kita lihat keterangannya. Minggu ke-1 yang mana disebut sebagai fase menstruasi, yang mana lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Kemudian telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau kita sebut sebagai oviduct atau tuba fallopi. Kemudian di minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur telah dibuahi, akan tertanam atau implantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Oke, di sini ada gambarnya 4 fase siklus menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi atau pendarahan, yang mana pada fase ini hormon progesteron turun drastis. Lapisan rahim luruh dan keluar dalam bentuk darah menstruasi dan keluar sekitar 10 sampai 80 ml. Kemudian fase yang kedua adalah fase folikular. Kelenjar pituitari atau hipofisis kita melepaskan hormon yang disebut follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon inilah yang merangsang folikel dan ovari untuk tumbuh menjadi dewasa atau matang. Kemudian fase yang ketiga, fase ovulasi. Atas perintah dari otak melalui produksi hormon LH atau luteinizing hormone, sel telur sudah matang akan dilepaskan dari folikel di ovarium ke saluran tuba fallopi dan akan bertahan selama 12 sampai 24 jam. Kejadian ini terjadi pada hari ke-14 dari siklus. Sel telur yang dilepaskan tersambung ke fallopi oleh cilia fingeri. Pada fase ini, produksi hormon estrogen dan progesteron mencapai puncaknya. Kemudian yang keempat adalah fase luteal. Pada fase menstruasi ini terbentuk korpus luteum, yaitu bekas folikel setelah ditinggal sel telur. Korpus luteum itu menghasilkan hormon progesteron. Fase luteal dimulai pada hari ke-15 dan berlangsung sampai akhir siklus menstruasi. Pada fase luteal, produksi hormon estrogen dan progesteron akan menurun dan sebagai gantinya tubuh mulai memproduksi progesteron.